Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Dwi Kurnianti dan teman saya Ayu Novitasari akan menjelaskan tentang materi dinamika. Oke, dinamika itu apa sih? Saya misalkan ada sebuah benda diam. Nah, kita beri gaya maka benda itu akan bergerak, bukan? Nah, jadi dinamika itu adalah hubungan antara gerak dan gaya. Nah, untuk materi yang mau saya jelaskan, di sini ada yang pertama apa yang disebut dengan gaya, yang kedua analisis hukum 1 Newton, yang ketiga ada massa, dan yang keempat ada hukum 2 Newton. Oke, tadi kita ada ya, di dinamika itu adalah hubungan antara gerak dan gaya. Sebenarnya gaya itu apa sih? Kita masuk ke gaya. Gaya itu apa sih? Kita misalkan gini, ketika kita pernah kan ke supermarket mendorong troli belanjaan, lalu kita juga pernah mendorong mobil yang mogok, kita pernah menarik meja atau mendorong kursi. Nah, hal itu disebut dengan gaya. Nah, gaya itu jadi kita bisa simpulkan bahwa adalah tarikan dan dorongan. Nah, di sini gaya itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada namanya gaya kontak. Yang kedua ada namanya gaya non kontak. Atau biasa kita sebut gaya kontak itu adalah gaya sentuh. Kalau misalkan yang non kontak ada tidak sentuh, berarti di sini ada yang kontak ada sentuhan, yang non kontak tidak ada sentuhan. Nah, gaya kontak yang ada sentuh contohnya gimana? Dia ketika kita mendorong meja, jadi kita mendorong benda itu dengan dipegang. Kalau non kontak gimana? Jadi contohnya gaya gravitasi, jadi dia tidak perlu disentuh tapi dia menimbulkan gaya. Contohnya lagi ketika daun yang tertiup angin dia akan bergerak. Nah, itu juga contoh gaya non kontak. Jadi tahu ya perbedaan antara gaya kontak dan non kontak. Selanjutnya, bagaimana sih hubungan antara gaya dan gerak? Jadi maksudnya adalah hubungan gaya dan gerak. Nah, tadi katanya hubungan gaya dan gerak adalah disebut dengan dinamika. Nah, gimana hubungan antara keduanya? Jadi kita bahas di sini. Menurut Aristoteles, benda itu alaminya diam. Jadi ketika benda itu bergerak dengan kecepatan yang konstan, maka diperlukanlah gaya. Nah, tetapi hal ini ditangkis oleh Galileo. Menurut Galileo adalah benda yang diam dan benda yang bergerak konstan. Jadi ada dua. Benda itu sifat alaminya diam dan benda itu sifat alaminya tetap bergerak konstan. Kenapa demikian? Karena ketika benda ada di bidang yang kasar, maka ketika tidak diberi gaya maka benda itu akan diam saja. Nah, ketika benda ditaruh di bidang yang licin atau tidak sama sekali ada gesekan, maka benda itu akan terus bergerak konstan, geraknya konstan. Nah, dari pernyataan Galileo inilah yang menjadi fondasinya Isaac Newton, bahwa si Isaac Newton menerapkan atau menghasilkan 3 gaya atau 3 gerak. Yang pertama ada 3 hukumnya Newton. Yang satu adalah hukum 1. Yang kedua adalah hukum 2 Newton. Yang ketiga adalah hukum 3 Newton. Nah, jadi dari polesnya Galileo tadi, si Isaac Newton menerapkan hukum Newton yang tadi 1, 2, dan 3. Nah, hukum Newton ini tentang gerak. Nah, jadi untuk selanjutnya apa sih jadi hubungan gerak dan gaya di hukum 1 Newton? Nah, kan kita bahas di sini. Jadi di hukum 1 Newton tadi kan sudah dijelaskan ya di bagian gaya bahwa benda yang diam akan tetap diam
dan benda yang bergerak akan tetap bergerak ketika tidak diberi gaya luar. Nah, itulah pernyataan dari hukum 1 Newton, atau yang secara sistematisnya kita tulis seperti ini. Sigma F sama dengan 0. Apa makna fisiknya tadi? Jadi benda yang diam akan tetap diam. Selanjutnya, benda yang bergerak akan tetap bergerak kecuali ada gaya luar. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi benda yang ketika dia diam, dia akan diam selamanya ketika tidak diberi gaya untuk bergerak. Nah, benda yang bergerak di bidang yang licin atau tidak ada gaya gesek sama sekali, dia akan tetap bergerak konstan dan tidak akan berhenti kecuali diberi gaya itu sendiri. Nah, inilah yang disampaikan oleh si Isaac Newton pada hukum 1-nya. Contohnya apa di hukum 1 Newton? Contohnya gini, ketika kita naik mobil atau naik bis, naik motor, dan supirnya itu tiba-tiba berhenti mendadak. Dan karena mendadak, apa yang akan terjadi pada tubuh kita? Nah, tubuh kita akan merespon ke depan, kan, seketika ke depan. Kenapa ke depan? Karena kita mempertahankan keadaan kita. Jadi kita tiba-tiba terdorong ke depan. Tapi nggak semuanya kan, tapi kita tetap mempertahankan tubuh kita supaya kita tidak terdorong sampai ke depan sekali gitu. Itu adalah penerapan dari hukum 1 Newton-nya. Hukum 1 Newton ini disebut juga dengan hukum kelembaban. Yang dimana kelembaban adalah mempertahankan keadaannya. Oke, untuk memahami hukum 1 Newton, contohnya bagaimana, geraknya gimana, supaya agar lebih paham, saksikan video setelah ini. Imagine you're sitting on a recliner chair watching your favorite movie on a lazy Sunday. And your mom calls out your name and asks you to run some errands. You can imagine how difficult it would be for you to get up and do the work. Imagine you're practicing for your 100 meters race on this track, and somebody asks you to stop immediately within a second. Will you be able to do it? What if you're suddenly asked to turn towards the right? Will you be able to turn immediately? The answer to both the questions would be a no. You can stop, yes, but gradually. You can also turn, but not sharply. And guess what? It's the same story with every object. Every object will continue to do what it's doing. If it's at rest, it will remain at rest. And if it's in motion, it will stay in motion. But what can change this? Yes, only an unbalanced force can change this. If it's at rest and an unbalanced force acts on it, it will move. If it's in constant motion and an unbalanced force acts on it, it may accelerate or change direction. And this is nothing but the Newton's first law of motion. Here's the correct definition. An object at rest stays at rest, and an object in motion stays in motion with the same speed and the same direction, unless acted upon by an unbalanced force. In simple words, it means that the objects continue to do what they're doing unless some external unbalanced force acts on them. We can also understand this using a simple diagram. If the forces are balanced, there can be two cases. An object may be at rest, or an object will be in motion at a non-zero constant velocity in a particular direction. These can be the only two cases when the forces are balanced. In the first case, the object will continue to remain at rest, and in the second, the object will continue to stay in motion at the same velocity and in the same direction. Don't forget, these two cases will remain true only if the forces are balanced. In the next video, we will look at a few applications of the first law of motion.
kenapa sih, apa sih yang menyebabkan benda itu dia memiliki kelembaman atau dia mempertahankan keadaannya? Pernah nggak berpikir kenapa? Nah, jawabannya karena benda itu memiliki massa. Massa sendiri ini adalah sifat kelembaman suatu benda. Oke, jadi semakin besar massa yang dimiliki oleh si benda, maka semakin besar pula gaya yang diberikan oleh kita untuk membuat benda itu bergerak. Atau nih, contohnya biasa kita melihat di jalanan, kita sedang membawa motor, sebelah kita membawa truk. Kira-kira cepat laju yang mana? Nah, apalagi ketika di tikungan, maka jawabannya adalah motor. Kenapa? Karena masanya motor itu lebih kecil dibandingkan si masanya truk. Makanya kenapa sih kok motor itu lebih cepat atau mobil yang lebih kecil daripada truk itu lebih cepat dibandingkan si truk. Nah, itulah yang mengakibatkan benda kecepatannya itu semakin kecil ya, karena masanya truk itu lebih besar. Oke, perbedaan massa dan berat. Jadi massa sama berat ini ada nggak sih bedanya? Apakah sama? Jawabannya berbeda ya, karena kalau massa ini dia kuantitas suatu benda itu saja, dia tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Tetapi kalau berat itu dipengaruhi gaya gravitasi. Contoh, misalkan kita menimbang berat benda, misalnya 5 kg ketika di bumi. Nah, kita bawa nih ke bulan, apakah sama? Beda. Kenapa? Karena beratnya kan kita lambangin dengan bahasa Inggrisnya weight, berarti weight. Rumusnya adalah M dikali G. Nah, di sini G-nya itu sesuai tempat benda itu berada. Kalau dia di bumi ya berarti gravitasinya bumi. Tapi kalau yang dia di bulan berarti dia gravitasinya bulan. Makanya kenapa berat sama massa itu beda, karena massa ini yang massa benda saja, dia M atau kuantitas suatu benda itu saja. Untuk memahami tentang massa, apa itu massa dan bagaimana, saksikan video setelah ini. To understand inertia, we need to look at Newton's first law of motion again. Here it is. In simple words, this means that objects tend to keep on doing what they are doing. It is the natural tendency of every object to resist change in their state of motion. If they are at rest, they would prefer staying at rest, and if they are moving at a constant velocity, they would want to continue doing so. This tendency of objects is called nothing but inertia. It's the natural tendency of an object to resist change in its state of motion. Yes, you already knew what inertia is. And yes, Newton's first law of motion is also called the law of inertia. Do you think all objects have the same inertia? All objects resist changes to their state of motion, right? So all should have the same inertia, correct? Well, not really. Because inertia tells us how strong an object's tendency is to resist change in its state of motion. Think of it like this. There's a tiny brick kept on a table next to a relatively larger and a heavier brick. Which one do you think would be easier to push? Without doubt, the tiny brick, correct? Yes, but why is that? It's because the heavier brick's tendency to resist change in motion is more. The heavier the object, the more is its tendency to resist the change in motion. The more mass an object has, greater will be its inertia. So if we apply equal force to both these bricks, the tiny brick will move further as compared to the larger brick. The heavier brick has more inertia. How can we relate inertia and mass? Inertia is the tendency of an object to resist changes to its state of motion, and the mass of an object is the measure of its inertia. In the next part of this video, we will understand this relation with a few interesting examples. Tadi kita sudah mengingat ya di hukum 1 Newton bahwa benda yang diam akan tetap diam, benda yang bergerak akan tetap
tetap bergerak kecuali diberi gaya luar atau diberi gaya bersih. Nah, di sini saya bagi dua. Yang pertama adalah gaya ketika balance, artinya gaya yang misalnya sama dengan massa, maka apa yang terjadi? Nah, contoh yang pertama, misalnya kecepatan benda yang pertama adalah 0, kecepatan benda yang kedua tidak sama dengan 0. Jadi kita artikan bahwa V sama dengan 0 ini adalah kecepatannya 0. Nah, benda yang V sama dengan tidak sama dengan 0, maka benda ini akan bergerak, ya kan? Ini diam, ini bergerak. Gimana kalau gayanya sama dengan besar dan massa? Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang pertama, benda V sama dengan 0, maka benda tersebut akan tetap diam. Nah, bagaimana dengan V dengan tidak sama dengan 0, maka benda yang bergerak akan terus bergerak. Nah, contoh yang kedua, gaya unbalance. Jadi gaya ini besarnya tidak sama dengan massa. Kita asumsikan gayanya lebih besar daripada massa. Maka apa sih yang terjadi ketika benda, kita contohkan ya, ketika benda diam, kita beri gaya yang lebih besar daripada massanya, maka benda itu akan bagaimana? Akan mengalami percepatan di sini. Nah, apa sih faktor dari percepatan ini? Pasti percepatan ini memiliki faktor kan? Yang faktor benda itu bisa bergerak. Kita bagi dua, misalkan kecepatan ini faktornya apa aja? Nah, saya contohkan ada sebuah globe ya, untuk kita mengetahui faktor percepatan itu apa. Misalnya ada sebuah globe, kita putar dengan 10 kali putaran atau net force-nya 10 kali. Nah, yang kedua, perlakuan yang kedua, globe tersebut dengan massa yang sama ini ya, kita putar sebanyak 20 kali. Maka kecepatannya apa yang terjadi? Yang 10 unit dengan 20 unit. Maka 10 unit ini ketika maka kecepatannya akan lebih rendah dibandingkan dengan yang 20 unit. Ya enggak, logikanya. Jadi ketika misalkan sebuah globe ya, kita ada globe, kita putar sebanyak 10 kali dengan 20 kali, kira-kira mana yang lebih cepat? Maka jawabannya adalah yang 20 kali. Jadi ini kecepatannya ini lebih kecil, kalau kita buat tulis ini adalah mol. Lebih besar daripada yang 10 unit. Nah, dari sini bisa nggak kita ambil kesimpulan bahwa net force berarti gaya itu sebanding dengan percepatan. Kenapa gaya bersebanding dengan percepatan? F sama dengan percepatan. Nah, ketika gayanya kecil, maka percepatannya akan kecil. Ketika gayanya besar, maka percepatannya akan besar. Nah, inilah faktor yang mempengaruhi kenapa adanya percepatan. Berarti gaya kita harus ya R sama dengan A, atau kita buat sebanding. Jadi gaya itu sebanding dengan percepatan. Nah, apa nih faktor yang kedua? Contohnya begini, ketika kita menaruh tumpukan buku, yang satu tumpukan yang pertama masanya ada 5 kg, tumpukan kedua ada 10 kg. Kita tarik dengan gaya yang sama, logikanya bagaimana? Maka yang cepat bergerak yang 5 kg kan? Kenapa? Karena dia lebih enteng dibandingkan 10. Jadi yang 5 kg dia cepat bergerak dibandingkan 10 kg. Nah, jadi itu kita tarik kesimpulan bagaimana? Maka percepatan itu berbanding terbalik dengan massa. Nah, jadi faktor yang kedua, percepatan, dia berbanding terbalik dengan seperti ini. Dari fenomena ini, dari contoh soal ini, kita tarik kesimpulan bunyi dari hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton. Jadi apa sih hukum 2 Newton? Berarti itu tentang membahas tentang percepatan. Kan tadi ketika benda massa atau benda yang kita berikan gaya luar yang lebih besar, maka akan mengalami percepatan atau perlambatan. Nah, kita lambangkan dengan A.
Jadi secara sistematis rumusnya apa hukum Newton itu? Hukum 2 Newton A sama dengan, karena A ini sebanding lurus dengan gaya, maka A berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Nah, makna fisisnya percepatan benda akan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Ini ya, jadi percepatan akan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Kalau kita mau gaya depan boleh rumusnya F sama dengan M dikali R. Nah, jadi dari fenomena atau contoh soal permasalahan yang saya jelaskan, maka kita tarik kesimpulan bahwa hukum Newton itu adalah percepatan bersebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Oke, untuk dari pemaparan yang sudah dijelaskan, jadi contoh yang biasa kita lakukan ya di rumah gitu, kita akan lebih mudah menarik atau mendorong lemari dengan 3 orang dibandingkan 1 orang dari penjelasan hukum 2 Newton ini. Jadi contohnya ketika kita menarik lemari 3 orang akan lebih mudah dibandingkan 2 orang. Tadi hal itu disebabkan oleh apa? Dari faktor percepatan ini. Nah, untuk lebih paham tentang hukum 2 Newton, maka kalian bisa mengamati video setelah ini. Do you remember the Newton's first law of motion? It says that an object will continue to do what it's doing unless acted upon by an unbalanced force or some net force. Now the important question is, what happens when there is net force acting on an object? That's precisely what the second law of motion will discuss. Do you remember understanding the first law of motion with a simple diagram? If the forces are balanced, the acceleration will be 0. In the first case, the object will continue to remain at rest, and in the second, the object will continue to stay in motion at the same velocity and in the same direction. Don't forget, these two cases will remain true only if the forces are balanced, only if the net force is 0. Now let's try to create a similar diagram for the second case. If the forces are unbalanced, then there will be acceleration. We saw that in the previous video. And now we come to the interesting part. Let me ask you a question and I'm sure you can answer it. On which 2 factors do you think the acceleration will depend on? I want you to tax your brain a bit. Let me repeat my question. On which 2 factors do you think will the acceleration depend on? Okay, let's say there's an object on a table. You apply a net force of 10 units on it. And then you apply a net force of 20 units on it. In which case do you think the acceleration will be more? Of course, the one in which the force was more. So we can say that one of the things the acceleration depends on is net force. If it's more, then more will be the acceleration. If it's less, then lesser will be the acceleration. Acceleration depends directly on the net force. Come on, now I want you to think about the second quantity the acceleration will depend on. Let's say there are 2 objects on the table. One has a mass of 3 kilograms and the other has a mass of 5 kilograms. Now, if you apply net force of 10 units to each of them, which one do you think will accelerate more? Surely it's the 3 kg one because it has lesser mass. Lesser the mass, more the acceleration. And more the mass, lesser the acceleration. Hence, we can say that acceleration depends inversely on the object's mass. If you understand this concept well, then understanding the second law of motion will be very easy. Mathematically, it can be written like this.
In simple terms, the acceleration is directly proportional to the net force applied and inversely proportional to the mass of the object. That's the second law. Or as more people understand it, like this. The net force is the product of mass and acceleration. With this, can you tell me the units of force? That should be easy. The standard unit of mass is kilograms, and that of acceleration is meters per second squared. So the unit of force is kilograms times meters per second squared. And this is what we call as Newton. 1 Newton is 1 kilogram times meters per second squared. So if the mass of the object is 10 kilograms and the acceleration is 10 meters per second squared, then the force will equal 100 newtons. We can say that 1 Newton is defined as the amount of force required to give a 1 kilogram mass and acceleration of 1 meter per second squared. Ya, untuk dari awal sampai akhir pemaparan yang saya jelaskan, maka kita tarik kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada. Contoh kehidupan sehari-hari, kita tarik kesimpulan bunyi hukum 1, hukum 2 Newton. Maka tujuan pembelajaran ini sudah kelar. Yang pertama, melalui fenomena dan tayangan video yang diberikan oleh guru, siswa mampu menyimpulkan bunyi hukum 1 Newton. Yang kedua, melalui video siswa mampu menganalisis massa, gaya kontak, dan non-kontak. Yang ketiga, melalui permasalahan, siswa mampu menyimpulkan bunyi hukum 2 Newton. Jadi, tujuan pembelajaran kali ini sudah jelas dan sudah bisa dipahami ya. Nah, untuk materi selanjutnya tentang hukum 3 Newton, gaya gravitasi, gaya normal, gaya berat akan dijelaskan oleh teman saya Ayu Novitasari. Sekian dari saya. Oke, saya Ayu Novitasari Pane akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai gaya gravitasi, gaya normal, dan gaya berat. Nah, sebelumnya kita ingat ya bahwa Galileo pernah menyatakan semua benda yang dijatuhkan ke permukaan bumi akan bergerak jatuh bebas dengan percepatan yang sama, yaitu G, disebut dengan G. Jika gesekan udara diabaikan, maka percepatan inilah yang disebut dengan gaya gravitasi. Nah, gaya ini arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Mari kita tinjau hukum kedua Newton ya. Misalnya pada sebuah benda bermassa M yang jatuh bebas akibat gravitasi, untuk percepatannya kita menggunakan percepatan gravitasi, yaitu G. Maka dapat dituliskan F sama dengan M dikali G. Nah, G ini yang menggantikan percepatannya ya. Nah, arah gaya ini selalu menuju ke pusat bumi atau ke bawah. Nah, besar gaya gravitasi pada sebuah benda ini biasanya disebut dengan berat atau gaya berat atau disimbolkan dengan W. Jadi W dapat ditulis sama dengan W M kali G. Nah, secara matematis gaya berat dapat ditulis seperti ini. Nah, dalam satuan internasional nilai G itu sendiri yaitu sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi misalkan ada sebuah benda di bumi dengan massa 1 kg, berapa sih beratnya? Tinggal kita kalikan dengan nilai G itu sendiri. Jadi 1 dikali 9,8 meter per sekon kuadrat. Maka berat benda tersebut menjadi 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, kita juga bisa menghitung berat kita di bumi itu berapa dengan mengalikan massa kita dengan nilai gravitasi bumi. Nah, tapi perlu kita ingat ya bahwa berat suatu benda bermassa tertentu di bumi dan di planet-planet lain atau di bulan atau di luar angkasa itu berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena nilai gravitasinya juga berbeda. Maka itu semua menyebabkan berat benda tersebut berbeda. Nah, gaya gravitasi itu sendiri bekerja pada sebuah benda apabila benda tersebut bergerak jatuh bebas. Bagaimana kalau pada benda yang diam di bumi, apakah gaya gravitasi tersebut hilang? Nah, tentu aja gaya gravitasi itu nggak hilang ya. Jadi, bisa kita buktikan dengan mengukurnya menggunakan raca pegas. Pasti beratnya akan
tetap sama. Nah, menurut hukum 2 Newton itu sendiri, gaya bersih pada suatu benda diam itu nilainya 0. Kenapa? Karena pasti terdapat suatu gaya lain pada benda tersebut yang mengimbangi gaya gravitasi. Nah, misalkan kita punya sebuah kotak yang kita letakkan di atas meja seperti gambar di papan ini ya. Nah, kotak ini dalam keadaan diam. Jadi gaya gravitasi pada kotak ini harus diimbangi oleh gaya ke atas. Nah, gaya ke atas inilah yang kita sebut dengan gaya kontak. Nah, gaya kontak ini sendiri diberikan oleh permukaan meja kepada kotak. Nah, gaya kontak sendiri itu adalah gaya yang terjadi apabila terdapat suatu benda yang mengalami persentuhan atau mengalami kontak. Nah, apabila gaya kontak tersebut bekerja tegak lurus terhadap permukaan benda itu, di mana persentuhan kontak itu terjadi, maka gayanya disebut dengan gaya N. Jadi tegak lurus terhadap permukaannya. Nah, ini disebut dengan gaya normal atau kita simbolkan dengan N. Pasti terdapat 2 gaya kan yang bekerja pada kotak ini. Tadi kita sudah mempelajarinya, itu gaya berat. Gaya berat selalu ke bawah, nilainya sama atau besarnya sama, namun arahnya berlawanan atau kita simbolkan dengan W. Nah, kedua gaya yang bekerja pada kotak ini nilainya jumlahnya pastilah 0. Kenapa? Karena dia dalam keadaan diam. Jadi besar nilai W dan nilai N ini sama tetapi berlawanan arah. Tetapi kedua gaya ini bukan merupakan gaya pasangan aksi reaksi seperti pada hukum 3 Newton. Nah, nanti akan saya jelaskan mengenai hukum 3 Newton. Kalau pada gaya ini sendiri bekerja pada benda yang sama, yaitu pada kotak. Sedangkan pada hukum 3 Newton itu bekerja pada 2 benda yang berbeda. Nah, jadi perlu kita ingat ya, bahwa gaya normal itu memiliki gaya vertikal atau tegak lurus terhadap permukaan meja. Tapi, gaya normal tidak harus selalu vertikal. Bila kita menekan dinding seperti ini, maka gaya normalnya akan horizontal terhadap kita. Tadi saya sudah jelaskan, yaitu gaya normal itu pasti tegak lurus terhadap bidang permukaannya. Jadi kalau misalkan kita punya benda yang diletakkan seperti ini, kemana arah gaya normalnya? Maka gaya normalnya akan mengarah seperti ini. Nah, ini kita anggap saja di tengah ya. Nah, kalau misalnya kita punya benda seperti ini, bagaimana gaya normalnya? Tentu saja dia akan ke atas dari bidang sentuh permukaannya, yaitu dari sini. Anggap aja ini di tengah ya. Tidak. Nah, kita harus gambar di tengah. Nah, ini gaya normalnya. Nah, bagaimana kalau pada benda yang terletak pada bidang miring? Jadi gaya normalnya yaitu tegak lurus terhadap bidangnya. Nah, ini dia contoh gaya-gaya normalnya. Perlu kita ingat mengenai gaya normal ini. Yang pertama, gaya normal ini merupakan gaya reaksi akibat benda yang menekan suatu bidang. Nah, nih bidang-bidangnya disimbolkan dengan huruf N. Nah, yang kedua, arah gaya normal itu selalu tegak lurus dengan bidang. Dapat kita lihat ya pada gambar. Nah, yang ketiga, gaya normal itu belum tentu sama nilainya dengan gaya berat. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan. Nah, yang keempat, gaya normal itu harus segaris dengan gaya berat. Oke, akan saya lanjutkan ke gaya berat. Nah, oke, sedangkan pada gaya berat sendiri, itu yang pertama yang dapat kita simpulkan, gaya berat itu bekerja pada titik pusat massa. Nah, ini di mana sih titik pusat massanya? Tentu aja di tengah. Kalau bendanya di sini, gaya beratnya di mana? Tentu aja di sini. Dan dia selalu mengarah ke bawah atau ke pusat bumi. Nah, ini gaya beratnya. Kalau seperti ini bagaimana gaya beratnya? Tetap dia ke arah bawah dari titik pusat massa benda itu sendiri. Nah, kalau ini bagaimana?
dari titik pusat massa ke pusat bumi. Nah, yang kedua, arah gaya berat selalu ke pusat bumi. Dapat kita lihat ya pada gambar. Yang ketiga, gaya berat itu menyatakan besar gaya tarik benda terhadap bumi. Nah nih, jadi nih besar gaya tarik benda terhadap bumi. Nah, yang keempat yaitu nilainya bergantung pada besar gaya gravitasi di mana benda itu diletakkan. Jadi kita ingat ya tadi bahwa di bumi, di planet, di bulan dan di luar angkasa itu nilai gravitasinya tentu aja berbeda, maka menyebabkan beratnya berbeda. Nah, tadi kita ingat ya bahwa nilai gaya berat itu berbeda-beda. Misal nih, ada kasus sebuah benda terhadap sumbu Y. Nah, seperti ini. Berapakah nilai gaya normalnya? Jadi, kita pakai hukum 1 Newton, yaitu sigma F. Apabila sebuah benda diam, maka nilai gayanya sama dengan 0. Nah, ada berapa gaya yang terdapat di benda ini? Ada 2. Kita anggap aja N-nya ini plus, W-nya ini minus, karena ini nilainya sama, hanya berbeda arah. Jadi N min W sama dengan 0. Jadi N sama dengan W. W itu sendiri sama dengan M dikali G. Nah, jadi ini rumus ini pada benda diam, terpakai pada benda diam. Nah, bagaimana kalau pada lift yang bergerak? Nah, sedangkan pada kasus lift bergerak sendiri, kita pernah ya pasti naik lift. Kita tahu bahwa lift itu pasti bergerak. Misalkan lift itu bergerak ke atas, jadi kita menggunakan hukum ke-2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Kalau dia bergerak ke atas, berarti searah dengan gaya normal. Maka sigma F sama dengan, maka N-nya plus, W-nya min, karena berlawanan arah dengan arah geraknya, sama dengan M kali A. Nah, kita pindah ruas, N sama dengan W plus M kali A. W itu sendiri adalah M kali G plus M kali A. Jadi gaya normalnya M kali G plus M kali A. Nah, kalau pada kasus lift bergerak ke atas, maka rumus inilah yang terpakai. Bagaimana kalau lift yang bergerak ke bawah? Berarti nilai W-nya yang positif, nilai N-nya yang negatif. Coba kalian hitung sendiri ya. Kalian cari sendiri. Untuk lebih memahami mengenai gaya gravitasi, gaya normal, dan gaya berat ini, akan saya berikan soal mengenai gaya-gaya tersebut. Oke, selanjutnya yaitu materi kita mengenai hukum 3 Newton. Tadi kita sudah mempelajari mengenai hukum 1, hukum 2, gaya berat, gaya normal, gaya gravitasi ya. Nah, sekarang kita masuk hukum 3 Newton. Nah, sebelum kita masuk ke hukum 3 Newton, kita tahu nggak sih fenomena apa aja yang menggunakan hukum 3 Newton? Berikut ini saya tampilkan video mengenai contoh-contoh hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari.
pada video tadi telah kita lihat ya, kita sering pasti mendorong meja dalam kehidupan. Nah, tangan kita pasti akan membengkok seperti ini dong saat mendorong meja. Nah, tangan kita membengkok seperti ini menunjukkan kita memberikan gaya terhadap meja. Tanpa kita sadari, meja tersebut juga memberikan gaya yang sama kepada tangan kita di saat yang bersamaan dengan besar yang sama, namun arahnya berbeda. Nah, semakin keras kita mendorong meja tersebut, maka meja tersebut akan memberikan gaya terhadap kita juga semakin keras. Kenapa bisa seperti itu? Karena gaya yang diberikan meja itu sama besar dengan gaya yang kita berikan terhadap meja. Nah, contoh lain nih, seperti tadi sudah saya tampilkan, seseorang pemain ice skating yang mendorong dinding, maka dia akan terdorong ke belakang. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, kita misalkan gesekan yang terjadi antara sepatu pemain ice skating tadi dengan permukaan es itu sangat kecil ya. Jadi pemain ice skating tadi dapat bergerak bebas jika suatu gaya dikerahkan kepadanya. Nah, misalkan dia mendorong dinding tadi, dia bisa bergerak ke belakang. Itu apakah karena dia mendorong dinding? Bukan. Kenapa? Karena gaya itu bekerja pada dinding. Pasti ada suatu gaya yang mengerahkan suatu gaya yang mengenainya, maka dia dapat bergerak. Nah, gaya tersebutlah yang diberikan dinding kepadanya. Nilainya sama besar dengan gaya yang dia berikan, namun berlawanan arah. Nah, hal inilah yang kita sebut dengan hukum 3 Newton. Nah, contoh lainnya tadi sudah saya perlihatkan ya, yaitu saat peluncuran sebuah roket. Namun dalam hal ini sering terjadi miskonsepsi. Apa sih yang sering salah konsepnya? Yaitu roket bergerak dipercepat karena gas yang menyumbur keluar dari bagian belakang. Mesinnya memberikan gaya dorong pada permukaan tanah atau atmosfer. Nah, hal ini tidak benar. Yang sebenarnya terjadi adalah mesin roket mengerahkan gaya yang amat kuat pada gas dan mendorongnya keluar, dan gas tersebutlah yang mengerahkan gaya yang sama kuatnya namun berlawanan arah pada roket. Nah, gaya inilah yang membuat roket bergerak dipercepat ke atas. Nah, kita cenderung menghubungkan gaya itu dengan benda-benda hidup seperti hewan, manusia, dan mesin. Sedangkan benda yang mati atau benda yang tidak bergerak, kita sangat sulit melihat gaya tersebut, padahal benda tersebut juga memberikan gaya. Nah, dari contoh-contoh yang sudah saya sebutkan tadi, perlu kita ingat bahwa pada benda mana gaya itu dikerahkan atau diberikan, dan oleh benda mana gaya itu diberikan. Nah, gaya itu yang mempengaruhi gerak suatu benda kan. Ketika gaya kita berikan, maka benda tersebut akan bergerak. Jadi, gaya hanya mempengaruhi benda yang dikenai olehnya, bukan benda yang memberikan gaya itu sendiri. Dari penjelasan tadi dapat kita rumuskan secara matematis, yaitu gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Namun besarnya sama tetapi berlawanan arah. Nah, berlawanan arah ini kita buat dengan min. Min ini menandakan dia bahwa berlawanan arah. Jadi hukum ketiga Newton dapat kita rumuskan seperti ini. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai gaya berat, gaya gravitasi, dan gaya normal serta hukum 3 Newton. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan materi dinamika dari saya Rika Dewi Kurniati dan teman saya Alina Fitrasari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.